Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan hutan di Kintamani kembali terjadi di kawasan hutan Bukit Abang. Polisi menangkap dokter gadungan di Jembrana yang menipu korban puluhan juta rupiah. Mencoba kuliner khas Jembrana, nasi lawar jukut gonde. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan hingga saat ini Bali masih aman dari sebaran virus monkeypox atau cacar monyet. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan usai membuka konferensi internasional kesehatan yang pertama di Nusa Dua Badung. Namun Budi meminta masyarakat Bali tetap waspada agar virus ini tidak menyebar, yakni selain pola hidup sehat, khususnya dalam berhubungan seks sesama jenis. Orangnya kena, semuanya itu sudah dirawat dan alhamdulillah sehat semua, nggak ada yang sampai fatal. Vaksin dan untuk vaksin gimana Pak? Terima kasih Bapak Ibu. Sudah gitu ya. Terima kasih. Artinya penegasan aja buat masyarakat nggak usah khawatir masalah itu. Ya. Kalau untuk Bali sendiri proteksinya gimana Pak? Bali sendiri sampai sekarang nggak ada dan aku harap nggak akan ada. Artinya ada upaya untuk proteksi nanti? Ya, itu tadi untuk kelompok-kelompok tertentu hubungannya masih hubungan seksual masih baik. Menkes juga memastikan pemerintah memiliki stok vaksin yang banyak untuk cacar monyet. Dari catatan Kemenkes, sebanyak 1.500 vaksin sudah disalurkan kepada masyarakat kelompok tertentu yang rentan tertular. Seperti diketahui, penularan virus cacar monyet berpotensi menular bagi sebagian besar mereka yang berhubungan seksual sesama jenis. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kedok Amir bukan nama sebenarnya, akhirnya terbongkar. Selama ini Amir berhasil mengecoh korbannya dengan berpura-pura sebagai dokter yang beroperasi di Kabupaten Jembrana. Ia berhasil menguras uang korban hingga puluhan juta rupiah. Hingga pada suatu kali kedoknya terbongkar setelah salah satu korban pegawai bank curiga lalu melaporkannya ke polisi. Korban mengaku mengenal tersangka melalui media sosial dan bahkan berlanjut hingga hubungan asmara. Tanpa sadar, korban menyerahkan uang hingga 37 juta rupiah dan 1 sepeda motor. Dokter spesialis anestesi dengan nomor ID NPID 141789 yang bertugas di RSU salah satu swasta di Jalan Sunset Road di Denpasar. Ya. Seiring berjalannya waktu, korban dan tersangka akhirnya menjalin hubungan. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2022 tersangka ini meminta bantuan untuk mengurus pembayaran pelunasan sepeda motor milik tersangka dengan nominal jumlahnya 20 juta rupiah dengan cara transfer ke rekening tersangka hingga beberapa kali sehingga mencapai jumlahnya sekitar 37 juta rupiah. Kemudian tersangka ini berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan juga dia menunjukkan bahwasanya dia ini seorang dokter sehingga korban percaya karena kelamaan sudah lama ditagih juga tidak akhirnya korban mencari tahu dengan mendatangi rumah dari tersangka dan juga di situ dia mengecek rumah sakit tempat dia mengaku bekerja sehingga didapatilah bahwasanya selama ini dia merasa ditipu. Polres Jembrana masih memeriksa tersangka untuk mencari kemungkinan ada korban lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.
Kejaksaan Negeri Buleleng Kamis pekan lalu memusnahkan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap di halaman Kejaksaan Negeri Buleleng. Sebagian besar yang dimusnahkan adalah narkoba dan sebagian lagi obat kuat yang disita karena tidak memiliki izin edar. Barang bukti yang dimusnahkan yakni 5.600 saset obat kuat, sekitar 112 gram sabu, 900 gram ganja, dan 1.900 gram tea tree. Jenis narkotika yang belakangan ini marak disuguhkan di kafe dan banyak dikonsumsi kalangan anak muda agar lebih energik. Obat-obatan yang memang tidak ada surat menyurat dari BPOM, kemudian tidak ada daluarsanya. Nah, itu menyangkut dalam Undang-Undang Kesehatan. Dan juga barang bukti sabu, dan lagi ada teh yang dikemas sebagai teh tapi di dalam itu ada unsur amfetaminnya. Jadi pada hari ini kita sedang melaksanakan yang ketiga kalinya. Intinya teh ini untuk kita minum jadi ada kekuatan seperti sabu lah. Jadi dikemas teh tapi teh itu ada unsur amfetaminnya. Ini mungkin betul kata Ibu tadi, apakah ini modus baru, apakah belum, tapi ini sudah adanya unsur di modus barunya. Sementara itu, Satres Narkoba Polresta Denpasar menghadirkan 7 dari 85 tersangka kasus narkoba yang diringkus selama bulan Oktober hingga November tahun ini. Mereka diamankan di sejumlah lokasi berbeda. 6 di antara mereka berstatus pengedar dan dinyatakan memiliki jaringan yang luas. Mereka biasanya membeli dalam partai besar, lalu memecah sabu atau ganja dalam paket kecil yang dijual eceran. Kita dari Badan Narkotika sebanyak 25.000 jiwa. Dan dari beberapa tersangka ini mereka dapat imbalan yaitu 1 kali paket ini ada 50 sampai dengan 100.000. Mungkin itu rekan-rekan sekalian bisa sampaikan bahwa memang ini bentuk komitmen kami dalam memberantas narkotika dan sedikit modus berubah yaitu dengan membagi paket menjadi paket kecil-kecil atau biasa disebut dengan paket hemat atau pahe. Kita lihat di sini ada beberapa paket yang kecil 0,5, 0,2, ada yang 0,3. Polisi menyita barang bukti, antara lain ganja seberat 2 kg, sabu 130 gram, 280 butir pil ekstasi dan tembakau sintetis. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.